Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Sidiki Mustafa dari SDI Al Musadadiyah Prodi PAI dengan NPM 19210011. Kali ini saya akan menjelaskan RPP dari mata kuliah Al-Quran Hadis untuk memenuhi syarat akhir ujian semester 5. Maka dari itu simak video ini sampai selesai. Oke. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Kurikulum 2013 Satuan Sekolah atau Madrasah MA atau MAK. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 semester 1 ganjil. Materi pokok mendakwahkan keramahan Islam. Alokasi waktu 2 kali 45 menit dalam satu pertemuan. Rencana pembelajaran, pendekatan pembelajaran kontekstual, strategi interaktif learning, metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Alat dan media pembelajaran. Alat: PowerPoint, YouTube. Media pembelajaran: worksheet atau lembar kerja, lembar penilaian. Sumber belajar: buku paket Al-Quran Hadis MA kelas 11 Kemenag RI 2020. Kompetisi inti KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3-nya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mengetahui faktual, kontekstual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4-nya yaitu mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetisi dasarnya, yang pertama yaitu menjalankan kewajiban dakwah sebagaimana ajaran agama Islam. Yang kedua, mengamalkan sikap toleran dalam bermasyarakat. Yang ketiga, menganalisis Quran surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah. Yang keempat yaitu ada dua, menyajikan hasil analisis ayat dan hadis tentang dakwah. Yang kedua, mempraktikkan cara berdakwah secara lisan atau tulisan. Lalu ada indikator. Yang pertama indikatornya yaitu mengetahui ayat Al-Quran tentang kewajiban berdakwah. Yang kedua, menghafal ayat Al-Quran tentang kewajiban dakwah. Yang ketiga, memahami ayat Al-Quran tentang kewajiban dakwah. Yang keempat, mengimplementasikan ayat Al-Quran tentang kewajiban dakwah. Lalu selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat mampu menghafal ayat sesuai kaidah ilmu tajwid tentang kewajiban dan dakwah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Peserta didik dapat menyebutkan mufradat Quran surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah. Lalu peserta didik dapat memahami kandungan Quran surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah. Lalu peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang memahami kandungan Quran surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah. Pendahuluan, orientasi, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Apersepsi, mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelumnya. Motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Apabila materi atau tema proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh,
Maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi yang dipelajari. Pemberi acuan: memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Pembagian kelompok belajar: menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan inti: orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, guru menjelaskan materi tentang ayat Al-Quran tentang mendakwahkan keramahan Islam. Yang kedua, peserta didik diminta untuk mengamati pembelajaran tersebut. Yang ketiga, guru mempersilahkan peserta didik menanyakan hasil pengamatannya atau berpikir kritis. Yang keempat, guru mempersilahkan peserta didik untuk menanggapi permasalahan yang disampaikan temannya. Lalu yang B, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, guru memberikan LKPD pada setiap kelompok untuk didiskusikan atau kolaborasi. Yang kedua, setiap anggota kelompok memahami tugas yang diberikan. Yang C, membimbing penyelidikan. Yang pertama, setiap kelompok berdiskusi memecahkan masalah dengan menggunakan berbagai sumber belajar atau host. Yang kedua, guru memastikan setiap peserta didik memperoleh data atau informasi. D, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang pertama, data atau informasi yang diperoleh setiap peserta didik digunakan dalam diskusi kelompok. Yang kedua, hasil diskusi kelompok berupa pemecahan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah yang disepakati dibuat dalam bentuk karya atau peta konsep. E, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, setiap kelompok secara bergantian presentasi dan kelompok lain menanggapi atau memberikan masukan. Yang kedua, peserta didik diberi kesempatan membuat kesimpulan hasil diskusi atau literasi. Yang ketiga, peserta didik dipersilakan memberikan penilaiannya terhadap proses mendakwahkan keramahan Islam secara tertulis atau literasi. Kegiatan penutup. Yang pertama, guru dan peserta didik menyimpulkan. Yang kedua, guru memberikan penguatan. Yang ketiga, melakukan refleksi atau tanya jawab terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang keempat, penugasan dan informasi materi berikutnya. Yang terakhir yaitu berdoa dan salam atau PPK. Penilaian sikap yaitu jurnal harian, penilaian pengetahuan yaitu tertulis, lisan, dan penugasan, penilaian keterampilan untuk kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada KM coba dicek siapa yang tidak hadir. Nah, alhamdulillah hadir semuanya ya, walaupun kita belajar dalam keadaan daring. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang mendakwahkan keramahan Islam. Mendakwahkan keramahan Islam yang pertama yaitu ada yang disebut dengan wajibnya berdakwah. Dan terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125. Kita baca secara bersamaan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbi, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, kepada Tuhan. Ya. Bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'idatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui siapa yang sesuai atau siapa yang sesat dari jalannya
wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa wajibnya perintah dalam berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Kata perintah di awal ayat menegaskan bahwa wajibnya akan berdakwah. Namun demikian, kewajiban tersebut sekadar dengan kemampuan setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Hadis riwayat Muslim. Kalau dilihat dalam hadis ini bahwasanya man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa in lam tastati fa bilisanihi fa in lam tastati fa biqalbihi. Nah, dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi beberapa alternatif metode dalam melaksanakan tugas dakwah. Metode tersebut adalah yang pertama al-hikmah atau kebijaksanaan. Yang kedua yaitu al-mau'idotil hasanah, pengajaran atau nasihat-nasihat yang baik. Dan yang ketiga yaitu al-mujadalah atau perdebatan. Namun berdebat di sini dengan menggunakan cara yang baik, saling menghargai dan beretika. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa wajibnya berdakwah, Rasulullah SAW pada zaman dahulu pernah berdakwah melalui beberapa fase. Yang pertama yaitu ada fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa andir asyiratikal aqrabin wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin wa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu wahai Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan dakwah terdapat tahapan sesuai dengan kondisi. Rasulullah SAW melakukan dakwah kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu dan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini karena keadaan belum memungkinkan dakwah secara terbuka atau secara terang-terangan. Maka masuk Islamlah generasi pertama seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Daripada para generasi pertama tersebut disebut juga dengan as-sabiqunal awalun. As-sabiqunal awalun inilah yang menjadikan Islam berkembang dengan baik di masa-masa sesudahnya. Dakwah kepada keluarga terdekat dilakukan dengan resiko penolakan dan penentangan yang kecil, tetapi bisa berimbas besar di kemudian hari. Dakwah dalam fase ini kita bisa mengidentifikasikan dan memilih objek dakwah secara efektif, sekalipun kerabat terdekat bisa jadi menjadi penghalang paling awal. Nabi Nuh juga diuji dengan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya. Nabi Lut diuji dengan istri dan anaknya yang mengingkari beliau. Karena itu keberhasilan dakwah bukan diukur dengan banyaknya pengikut, tetapi pesan dakwah tetap disampaikan kepada mereka sekalipun sedikit yang mengikuti, bahkan tidak ada yang mengikuti. Sesuai dengan hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, balighu anni law kana ayatan, sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, yang kedua yaitu ada fase dakwah secara terang-terangan. Dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda bimatu
maru wa a'rid anil musyrikin innaka bainakal mustahjiin alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan yang memperolok-olok kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Nah, setelah bertahun-tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, saat eksistensi umat Islam secara terbuka dan terang-terangan, meski ancaman dan penolakan dan permusuhan orang-orang kafir dan musyrikin tidak berhenti, tetapi dakwah harus dilakukan. Allah menjamin kepada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah keselamatan dari Rasulullah dan umat Islam dalam berdakwah. Bahkan tugas mereka hanya menyampaikan ajaran Islam. Penerimaan adalah urusan Allah. Sampai segitu bisa dipahami? Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Nah, terbukti di kemudian hari orang-orang kafir dan musyrik sendiri yang mengikuti risalah. Misalnya masuknya Khalid bin Walid dan Amr bin As radhiyallahu anhu ke dalam agama Islam. Ayat ini menegaskan kewajiban dakwah sekaligus kemungkinan ada respon negatif dari masyarakat, bahkan penolakan dan ancaman. Nah, yang keempat yaitu ada hadis riwayat dari Abu Hurairah tentang keutamaan berdakwah. Dalam hadis tersebut, haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id wa ibnu Hujri qalu haddatsana Ismail ya'nuna ibnu Ja'far anil Ala'i an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajrin mislu ujurin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalin kana alaihi minal ismi mislu athamin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Rawahu Muslim. Nah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang telah mengikutinya atau mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa keutamaan orang yang melakukan dakwah selain sebagai kewajiban atas umat Indonesia atau umat Islam, dakwah memberikan bagi pelakunya pahala yang bagus dan masif. Maksudnya pahala tetap mengalir kepada pendakwah sampai hari kiamat. Ketika seseorang memotivasi mengajak kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala karena berbuat baik tersebut, dan dia mendapatkan tambahan pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya berbuat baik tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Hal serupa juga berlaku jika seseorang mengajak dan memotivasi yang melakukan keburukan. Dia mendapatkan dosa karena pelakunya dan mendapatkan tambahan dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun dosa itu dikurangi. Begitulah dakwah. Tidak ada sebuah kewajiban, tetapi juga peternakan pahala yang potensial. Nah, dalam materi tersebut bisa disimpulkan bahwa dakwah secara bahasa yaitu mengajak atau memanggil. Dalam pengertian yang lebih luas, yaitu mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Nah, yang kedua yaitu dakwah merupakan tugas yang paling mulia karena tugas utama para nabi dan rasul yaitu berdakwah. Yang ketiga,
Dalam dakwah terdapat 3 metode yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui alternatif. Yang pertama al-hikmah atau kebijaksanaan, lalu al-mau'idatul hasanah, nasihat yang baik, dan al-mujadalah atau perdebatan, namun perdebatannya secara yang baik. Yang keempat, dakwah sebaiknya dimulai dari diri sendiri, ibda binafsi, dari keluarga terdekat, karena kebaikan dai atau seorang pendai dan orang-orang yang berada di sekelilingnya mempengaruhi keberhasilan dakwah. Dan yang terakhir yaitu melakukan dakwah tidak harus menunggu menjadi ulama, melainkan karena dakwah merupakan kewajiban setiap umat muslim, sesuai yang tadi telah Bapak sampaikan. Sampai situ dapat dipahami? Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Sebelum Bapak akan menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, hafalkan ayat-ayat yang telah Bapak sampaikan tadi. Yang pertama yaitu surat An-Nahl ayat 125, lalu surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96, dan hadis yang telah Bapak sampaikan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nanti di pertemuan yang akan datang Bapak akan mengecek tugas kalian semua. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, awali dengan bismillah dan kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin pembelajaran kali ini. Alhamdulillah. Coba makanan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari awal sampai akhir. Apa yang telah saya sampaikan semoga ada manfaat dan barokahnya. Amalkan, jangan lupa amalkan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.